Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus, supaya ketika kami membaca dan mendengar firman, kami dapat memahami dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian Markus 10 ayat 45. Tema renungan kita, melayani dengan setia. Saudara-saudara, sejak awal Tuhan memang menciptakan manusia untuk melayani. Sebagai pelayan atau penata layan yang diberikan otoritas untuk memanage atau untuk mengatur segala sesuatu. Kejadian 1 ayat 28. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, manusia gagal melayani Tuhan, gagal menyenangkan Tuhan, maka manusia tidak lagi setia kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa Alkitab mencatat Allah yang penuh kasih, yang penuh rahmat, oleh karena anugerahnya yang berlimpah, dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia datang untuk melayani, bahkan dikatakan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka melalui iman kepada Yesus Kristus, orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus, mendapatkan pengampunan dosa, juga kepastian keselamatan. Dan orang yang sudah diselamatkan, maka dia harus melayani. Jadi pertanyaannya yang pertama, mengapa kita melayani? Jelas sekali bahwa melayani itu adalah panggilan kita. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan, tapi Tuhan memanggil kita untuk melayani. Dan melayani itu adalah satu hak istimewa bagi orang-orang percaya. Melayani berarti memberikan pertolongan, berbuat kebaikan, dan terlebih tentu memberitakan kabar baik, berita Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Jadi ini adalah privilege bagi kita. Kita melayani karena Tuhan memanggil kita untuk melayani. Dia sudah lebih dahulu melayani kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita melayani? Melayani harus dengan kesetiaan yang total. Melayani harus dengan penyerahan diri yang total. Kesetiaan bicara tentang pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang dapat diandalkan. Menjadi pelayan, maka dia melayani berdasarkan instruksi, berdasarkan arahan dari pemimpin, dari Sang Tuhan. Maka Tuhan kita Yesus Kristus, dia memberikan amanat, memberikan mandat supaya kita melayani dengan sungguh-sungguh, menjadi saksi yang sungguh-sungguh yang bisa dipercaya. Tapi juga melayani dengan setia, itu juga bicara tentang kontinuitas. Kita mau sungguh-sungguh melayani seumur kehidupan kita. Walaupun ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, tapi kita meyakini ada janji penyertaan Tuhan. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah kalimat atau firman yang langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus melayani sampai akhir, karena itu adalah teladan Yesus. Dan juga para murid, para rasul juga seperti itu. Salah satu contoh, Rasul Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Dia mau terus melayani sampai garis finish, sampai garis akhir. Biarlah kita juga mengambil komitmen, supaya selagi kita hidup, selagi masih ada kesempatan, mari kita melayani Tuhan. Dan yang terakhir, ada berkat yang tersedia bagi orang yang setia melayani. Orang yang sungguh-sungguh pasti berbahagia. Orang yang sungguh-sungguh melayani pasti bersuka cita. Amin ya. Bahkan dalam Matius 25 dikatakan terhadap hamba yang baik dan setia, yang sudah melayani sungguh-sungguh, ada pujian, ada apresiasi. Tetapi juga ada selebrasi, ada pesta, ada sukacita bersama yang dirasakan. Tetapi juga kalau kita membaca Wahyu 2 ayat 10, di sana dikatakan bahwa orang yang setia sampai mati, maka Tuhan akan memberikan kepadanya mahkota kehidupan. Luar biasa. Jadi, mari kita tetap menjalankan tugas kita, melayani dengan setia, sekalipun ada penderitaan, ada tantangan, ada kesulitan. Memang Alkitab mengajarkan kita
tidak ada mahkota tanpa salib. Jadi kalau kita mau mendapatkan mahkota harus melewati salib atau melewati berbagai penderitaan. Dan puji Tuhan, saudara, kalau sampai saat ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita masih bisa melayani Tuhan, itu adalah hak istimewa. Jadi mari kita tetap menjalani tugas kita, pelayanan kita dengan segala totalitas kesetiaan di dalam mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang tetap setia melayani di tengah dunia ini. Kami percaya penyertaan-Mu, karena itu janji-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.